Bapak Epi Erlan, SPD MSI, selaku pengawas pembina SMP, The Honorable All Teacher from Bukit Asam Lower Secondary School, dan yang saya hormati serta saya banggakan Bapak Ibu guru hebat yang sudah hadir dalam webinar kami hari ini. Izinkan saya, Citra Anggraini, untuk menjadi moderator pada webinar hari ini. Baik, saya izin untuk menyampaikan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, kata sambutan. Yang keempat, doa. Yang kelima, pemaparan materi. Yang keenam, Q&A. Kemudian refleksi, ada pembagian door prize, dan yang terakhir penutup. Baik, untuk kelancaran webinar kita hari ini, marilah sama-sama kita memulai dengan melafalkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin atau peserta webinar diharapkan untuk duduk tegak. Baik, terima kasih. Sebelum kita lanjut ke agenda selanjutnya, saya mohon izin untuk memperkenalkan komunitas Sigma SMP Bukit Asam. Jadi, komunitas Sigma SMP Bukit Asam ini, Sigma itu adalah singkatan dari Share in Group and Mastering Anything. Komunitas ini berdiri pada tanggal 12 September 2022. Tujuannya adalah menjadi wadah untuk sharing terkait implementasi kurikulum merdeka dan lainnya. Adapun beberapa kegiatan yang kami lakukan di komunitas Sigma antara lain percepatan belajar di PMM, kemudian ada in-house training, ada seminar, kemudian ada workshop juga. Selain itu, kami juga mengadakan diseminasi inovasi pembelajaran guru. Dan juga ada inovasi guru melalui metode inquiry apresiatif.
dan salah satu program rutin kami adalah Share to Shine Together. Webinar ini kami coba agendakan setiap semester dengan narasumber yang bergantian dari anggota komunitas. Baik, mungkin itu perkenalan singkat tentang komunitas Sigma, Bapak Ibu. Sebelum kita lanjut, saya izin untuk menyampaikan panduan teknis atau tata tertib webinar kita hari ini. Yang pertama, silakan Bapak Ibu untuk rename akun dengan format nama underscore instansinya. Kemudian dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon sebelum diizinkan untuk berbicara. Yang ketiga, link presensi akan kami berikan di sesi akhir, Bapak Ibu. Nah, untuk sertifikat webinarnya itu akan langsung otomatis masuk ke email Bapak Ibu apabila Bapak Ibu telah mengisi link presensinya. Oke, baik. Kita akan lanjut ke agenda selanjutnya, Bapak Ibu, yaitu sambutan. Sambutan pertama ini akan disampaikan oleh Kepala SMP Bukit Asam kepada Ibu Haja Yayu Sri Wahyuni SE. Saya silahkan. Oke, thank you, Miss. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Marsip Agustam, SPD MPDI. Yang saya hormati Bapak Pengawas Pembina SMP Kabupaten Morenim, Bapak Evi Erlan. Mohon maaf. Ya, Bapak Evi Erlan. SPD MSI. Yang saya hormati Miss Dancer dari SMP Bukit Asam dan seluruh peserta webinar Share to Shine SMP Bukit Asam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. SMP Bukit Asam telah beberapa kali melaksanakan webinar yang tujuannya tidak lain adalah untuk berbagi pemahaman dan ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita sharing kepada teman-teman khususnya guru di wilayah Kabupaten Muara Enim akan bermanfaat bagi pengembangan kompetensi kita semua. Kepada Pak Marsip, terima kasih atas dukungan yang selama ini diberikan. Setiap kita melaksanakan kegiatan baik secara daring maupun luring dari Dinas Kabupaten Muara Enim selalu memberikan dukungan yang luar biasa. Sekali lagi apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas nama SMP Bukit Asam dan Yayasan Bukit Asam, kami mengucapkan terima kasih. Untuk Bapak Ibu peserta juga terima kasih juga atas kontribusi dan semangatnya untuk mengikuti webinar ini. Mudah-mudahan kegiatan ini akan terus berlangsung dan menjadi penyemangat bagi tim kami untuk selalu berbagi dengan tema-tema yang lebih menarik dan bermanfaat. Jadi kita akan selalu berupaya untuk memberikan materi-materi yang sesuai dengan kebutuhan kita di sekolah dan perkembangan kebutuhan siswa saat ini. Saya juga akan memberikan pantun kalau Miss Citra tadi menyampaikan pantun. Baca buku asik sekali, ceritanya bersambung. Nanti kita lanjutkan kembali. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih telah bergabung dalam webinar kami kali ini. Satu lagi Bapak Ibu. Daun beluntas menjalar di atas pagar bambu nampak indah disusun rapi. Komunitas Sigma adalah tempat belajar dan berbagi agar Bapak Ibu guru makin hebat dan mumpuni. Saya kira itu Bapak Ibu untuk sambutan saya. Untuk tim yang tampil hari ini, Sir Susilo dan Miss Putri, semangat, mudah-mudahan kegiatan kita berjalan lancar. Insya Allah ini adalah salah satu jalan kita ibadah. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat itu akan membawa berkah dunia akhirat. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Yayu untuk sambutannya. Kita lanjut ke sambutan kedua yang akan disampaikan oleh
Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim yang dalam hal ini akan diwakilkan oleh Bapak Marsip Agustam SPD MPDI. Kepada Pak Marsip, disilahkan. Suara gimana? Suara. Jelas Pak, ada Pak. Jelas, Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati pengawas pembina SMP Bukit Asam, Bapak Epi Erlan SPD MSI. Yang sama-sama kita hormati Kepala SMP Bukit Asam, Ibu Hajah Yayu Sri Wahyuni SE. Yang kami banggakan Bapak Ibu Guru SMP Bukit Asam beserta tim yang hebat pelaksana kegiatan webinar ini yang dalam hal ini kesekian kalinya tim komunitas Sigma SMP Bukit Asam melaksanakan kegiatan webinar. Bapak Ibu peserta webinar yang saya banggakan, marilah kita bersyukur pada sore hari ini kita sama-sama masih diberikan kesehatan sehingga dapat mengikuti kegiatan webinar ini. Dalam kesempatan ini saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Dinas. Beliau menyampaikan titip salam kepada Bapak Ibu, khususnya Kepala SMP Bukit Asam, tim webinar. Beliau menyampaikan permohonan maaf tidak dapat mengikuti kegiatan ini karena ada kegiatan tugas dinas yang tidak dapat ditinggalkan. Sehingga beliau melimpahkan kepada saya untuk mewakili kegiatan ini. Mudah-mudahan dengan saya mewakili ini tidak mengurangi nilai. Bapak Ibu, yang pertama pesan dari Bapak Kepala Dinas untuk kita semua, kita dalam hari ke hari harus selalu mengikuti perkembangan informasi, khususnya dari Kementerian Pendidikan, Kemendikbudristek. Kemudian kami mengucapkan terima kasih kepada SMP Bukit Asam, kepala sekolah, kemudian kepada guru-guru yang hebat dalam hal ini. Tes, bagaimana suara saya? Jelas Pak, ada Pak. Ya, kita lagi. Dalam hal ini SMP Bukit Asam telah sekian kalinya melalui komunitas Sigma SMP Bukit Asam mengadakan kegiatan baik daring maupun tatap muka, sehingga program ini bisa berimbas untuk peningkatan kompetensi khususnya kepada guru. Dalam hal kita untuk melaksanakan program prioritas Kemendikbudristek. Salah satunya adalah dalam implementasi kurikulum Merdeka. Kemudian dalam kesempatan ini saya mengingatkan kepada Bapak Ibu guru bahwa kita sebagai guru tidak bisa lupa dengan ada kompetensi inti guru, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Saya membaca kegiatan Sigma, komunitas Sigma SMP Bukit Asam kali ini, salah satu materinya itu adalah kompetensi sosial. Dan kemudian ada pemanfaatan coding secara sederhana. Pemanfaatan coding sederhana dalam pembelajaran ini merupakan implementasi untuk pembelajaran ini kompetensi profesional dari seorang guru. Jadi komunitas Sigma ini sudah mengingatkan kepada seluruh guru dengan materi webinar itu ada 2 kompetensi minimal, yaitu profesional dan kompetensi sosial. Kemudian
kami mengingatkan kepada Bapak Ibu guru, di mana letak pelaksanaan kompetensi pribadian Bapak Ibu dalam webinar ini. Salah satunya apa yang telah disampaikan oleh pemandu acara tadi, mengikuti tata tertib webinar pada hari ini. Ini kelihatan dan kami pantau Bapak Ibu guru peserta webinar itu kompetensi kepribadiannya. Ada yang mungkin sambil kesibukan yang lain, tapi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah mengikuti kegiatan webinar ini karena Bapak Ibu guru sudah ada niat untuk meningkatkan kompetensi sebagai seorang guru. Kemudian ikutilah kegiatan ini dengan serius dan kami harap tadi telah disampaikan oleh pemandu acara bahwa apabila Bapak dan Ibu sudah mengisi link kehadiran akan langsung mendapatkan sertifikat. Saya harap kita bukan utama sertifikat, tapi ilmunya. Kalau Bapak Ibu hanya mengharapkan sertifikat, Bapak Ibu mengisi link, kemudian kameranya di-off-kan, Bapak dan Ibu ada kegiatan lain. Begitu semangatnya narasumber atau pembicara menyampaikan materi, akan tetapi pesertanya mudah-mudahan tidak yang Bapak sampaikan tadi. Bapak dan Ibu aktif dengan mengikuti kegiatan ini dan tim Sigma berupaya sehingga Bapak dan Ibu aktif dengan melaksanakan atau mengadakan door prize. Ini merupakan reward bagi Bapak Ibu yang aktif mengikuti kegiatan ini. Bapak Ibu semangat dan selamat mengikuti kegiatan ini. Bapak Ibu guru hebat yang mengikuti kegiatan ini, mari kita tingkatkan kompetensi kita dengan mengikuti seluruh kegiatan dilaksanakan oleh komunitas Sigma SMP Bukit Asam dan komunitas-komunitas pembelajaran untuk mendukung program prioritas Kemendikbud Ristek. Bapak dan Ibu sekalian, itulah yang bisa saya sampaikan. Kemudian dalam kesempatan ini Bu acara langsung dibuka atau sambutan saja? Boleh, bisa langsung dibuka, Pak. Ya. Jadi Bapak dan Ibu atas izin kita semua dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar Komunitas Sigma SMP Bukit Asam dengan tema Share to Stand Together yang keempat dengan materi kompetensi sosial, koemosional, dan pemanfaatan coding sederhana dalam pembelajaran bulan Februari 2024 dengan resmi dinyatakan dibuka. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang pas. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Marsip sudah meluangkan waktunya untuk hadir dan kami berterima kasih juga karena selalu memberi support kepada kami sehingga kami itu terus berusaha untuk mencoba berbagi untuk terus-menerus kepada guru hebat lainnya Bapak Ibu. Terima kasih Pak Marsip sekali lagi. Ya, izin Lik. Ya, boleh. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu guru hebat, kita akan masuk ke agenda selanjutnya, yaitu doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Ramadan Al-Hafiz. Kepada Ustadz Ramadan, disilahkan. Terima kasih sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai doa bersama, perkenankan saya untuk memimpin doa pada kesempatan kali ini menggunakan cara Islam, secara syariat Islam. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita angkat tangan kita semuanya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد النائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم يا الله Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, pada kesempatan kali ini, ya Allah, kami bersyukur atas rahmat, nikmat, dan karunia-Mu hingga kami pada kesempatan kali ini bisa mengikuti kegiatan webinar di siang hari ini. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu, ya Allah, jadikanlah webinar yang diselenggarakan pada siang hari ini dapat menjadi tempat menimba ilmu bagi diri kami semua yang bermanfaat, baik itu di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Ya Allah, ya Tuhan kami, semoga apa yang kami dapatkan, ilmu yang kami dapatkan pada kegiatan siang hari ini dapat menjadi bermanfaat tidak hanya untuk diri kami, tapi juga untuk orang-orang yang di sekitar kami, masyarakat, bangsa, dan negara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa guru-guru kami, dosa ibu bapak kami, dosa orang-orang yang ada di dekat kami, dosa setiap kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kelancaran pada kegiatan webinar yang diselenggarakan ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, semoga tidak ada halangan, tidak ada hambatan, atau apapun hal-hal yang tidak kami inginkan terjadi pada saat webinar ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, semoga kegiatan yang penuh akan manfaat ini terus berjalan, terus berjalan semakin ke depan lebih baik dan lebih baik lagi nantinya. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu, ya Allah, mengharapkan keridhaan daripadamu, ya Allah, atas kegiatan yang kami jalani ini. Dan kami memohon kepadamu, ya Allah, semoga kami semua kelak engkau kumpulkan di dalam syurgamu bersama kekasihmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal du'aana. Rabbana taqabbal du'aana. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan kami berdoa kepadamu, ya Allah, bagi mereka yang pada siang hari ini membagikan ilmunya kepada kami, ya Allah. Semoga hal itu menjadi ladang amal kebaikan bagi dirinya, ya Allah. Semoga hal itu dapat menolong dirinya kelak di akhirat nanti, ya Allah. Rabbana taqabbal du'ana. Rabbana taqabbal du'ana. Rabbana taqabbal du'ana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian, semoga apa yang telah kita panjatkan Allah kabulkan dan acara webinar yang kita selenggarakan ini dapat berjalan dengan lancar, penuh akan keridhaan dan keberkahannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ramadan. Baik Bapak Ibu guru hebat, kita akan lanjut ke agenda selanjutnya yaitu pemaparan materi. Tapi sebelumnya saya coba cek dulu ya Bapak Ibu, ini peserta webinarnya itu dari mana saja. Mungkin kan tadi saya sudah minta untuk bisa rename akunnya, nama underscore asal instansi. Kalau di sini saya lihat ada dari Toboali, kemudian ada dari Lubai Ulu, ada dari Gunung Megang, Hai Gunung Megang, ada Ibu Desi dari SMP 4 Gunung Megang, ada dari mana lagi ini?
SMP 1 Lawang Kidul, kemudian ada dari Tanjung Agung juga, ada dari Tobuali banyak ya, ada banyak yang dari Tobuali. Kemudian ada dari Maluk, SMP 1 Maluk, ada dari Belimbing, ada dari Muara Teladan. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi saya sampaikan sudah hadir di webinar kita kali ini. Eh, Selanjutnya tadi saya sudah sampaikan eh, agenda selanjutnya adalah pemaparan materi. Tapi sebelum pemaparan materi, saya izin untuk memperkenalkan dua narasumber hebat kita. Siapakah itu? Tadi sudah di-spill ya. Oke, narasumber hebat kita pertama itu ada Ser Susilo Nugroho MPD. Beliau ini lahir di Palembang 2 Juni 1990. Beliau ini pernah menjadi guru PJOK di SMP 1 Palembang. Kemudian juga pernah menjadi dosen di Politeknik Olahraga Indonesia. Dan sekarang beliau ini menjadi guru PJOK di SMP Bukit Asam. Selain itu juga beliau adalah dosen Universitas Serasan. Wah, luar biasa sekali ya narasumber kita yang pertama. Kita akan lihat narasumber kita yang kedua. Di sini ada yang mungil, imut, dan cantik. Namanya itu Miss Putri Larasati Eskom. Beliau ini lahir di Tangerang 24 Oktober 1994. Beliau lulusan dari Universitas Sriwijaya. Pernah mengajar di SMK Mutiara sebagai guru TKJ, Teknik Komputer dan Jaringan, dan sekarang beliau mengajar sebagai guru TIK dan Informatika di SMP Bukit Asam. Nah, itu tadi biodata singkat terkait dengan dua narasumber kita hari ini. Baik, kita akan langsung saja mendengarkan materi dari narasumber pertama kita, yaitu Ser Susilo Nugroho. Kepada Ser Susilo, disilakan. Ya, terima kasih Miss Citra. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu guru hebat? Alhamdulillah baik. Baik ya. Alhamdulillah. Oke, pada materi kali ini kita akan membahas tentang kompetensi sosial dan emosional Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang KSE dan 5 keterampilan sosial. Oke, selanjutnya Miss. Oke. Nah, definisi keterampilan sosial Bapak Ibu dan emosional adalah keterampilan yang berhubungan dengan pengetahuan, kecakapan, dan sikap mengenai aspek sosial dan emosional Bapak Ibu. Nah, aspek sosial adalah keterampilan berelasi dengan orang lain Bapak Ibu. Bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana kita berteman dengan orang lain Bapak Ibu. Nah, aspek emosional Bapak Ibu, bagaimana kita mengolah diri kita Bapak Ibu menjadi pribadi yang lebih baik. Keterampilan sosial dan emosional dalam bahasa sehari-hari. Pertama, KSE, kesadaran diri. Mengenal diri sendiri, memahami sosial, emosional diri sendiri, tahu prinsip hidupnya sendiri, integritas, kejujuran, dan berprinsip. Memahami tubuhnya sendiri, mengenal kebiasaan baik dan buruk dirinya Bapak Ibu. Nah, pada KSE yang kedua Bapak Ibu, manajemen diri, kita dapat mengelola emosi, mengelola pikiran,
mengolah perilaku, tidak cepat marah, tidak cemasan, termotivasi, tidak mudah menyerah, bisa tahan stres dan optimis Bapak Ibu. Nah, pada KSI yang ketiga Bapak Ibu, kesadaran sosial. Bagaimana caranya kita berempati, paham perasaan orang lain, toleransi, peka, dan pengertian Bapak Ibu. Sedangkan pada KSI yang keempat, berelasi, keterampilan berelasi, bagaimana caranya kita pandai bergaul, open-minded dengan perbedaan, percaya diri, super, halus tutur kata, sopan, serta ramah Bapak Ibu. Nah, pada dalam pengambilan keputusan Bapak Ibu, bukan yang pertama ialah adil, penuh tanggung jawab, peduli dengan sesama, tidak egois, bertanggung jawab, serta tenggang rasa Bapak Ibu. Oke, next Miss. Lanjut Miss. Nah, Bapak Ibu, sepakatkah kita dalam kehidupan sehari-hari kata emosi disandingkan dengan sesuatu yang negatif? Misalnya, dia emosional banget sih, atau saya tuh emosi ya. Padahal, next Miss, padahal emosi adalah bagian penting untuk kita kelola sebagai manusia. Faktanya, keberhasilan karir seseorang secara profesional, sejahtera psikologi diri sendiri, dan juga kualitas hubungan dengan orang lain, keluarga, teman, amat ditentukan oleh kecerdasan emosional seseorang. Untuk melatih kecerdasan emosional, langkah awal adalah menyadari emosi yang kita miliki, Bapak Ibu. Next, Miss. Nah, di sini Bapak Ibu, kita akan mempelajari kesadaran diri, Bapak Ibu. Kesadaran diri adalah keterampilan cakupannya luas, meliputi emosi, pikiran, nilai-nilai pribadi, dan pemahaman akan kekuatan dan kekurangan diri, Bapak Ibu. Selanjutnya, Miss. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, apakah kita selama ini mengenali emosi kita, Bapak Ibu? Boleh Bapak Ibu tulis di kolom chatnya, Bapak Ibu. Nah, kita akan berlatih mengidentifikasi emosi dengan jujur. Nah, saya minta Bapak Ibu untuk menulis di chat box Bapak Ibu emosi 4 saja, emosi yang muncul dalam 2 minggu ini Bapak Ibu. Boleh ditulis Bapak Ibu di chat box Bapak Ibu. 4 emosi yang muncul Bapak Ibu. 4 emosi yang muncul dalam 2 minggu belakangan ini Bapak Ibu. Sedih, oke, baik. Ada yang nulis sedih, Miss Dita. Ada lagi yang lain? Senang, marah, kecewa, semangat. Nah, itu adalah cara kita mengidentifikasi diri kita, emosi kita Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu sudah mencoba mengenali emosi Bapak Ibu. Oke, selanjutnya Miss. Nah, mari kita kenali menyadari pemicu dari 6 emosi kita dengan pikiran terbuka dan rasa ingin tahu, Bapak Ibu. Selanjutnya, Miss. Nah, apa yang biasanya membuat kita merasakan emosi? Contohnya senang nih. Apa yang kira-kira kalau saya, Bapak Ibu, yang membuat senang apa kira-kira Bapak Ibu? Kalau saya sih mendapat hadiah. Ada yang lain, Bapak Ibu? Apa yang membuat Bapak oke dapat duit daerah Manopita, Speedo Palembang, oke gajian dapat bonus. Nah, itu salah satu Bapak Ibu. Emosi yang cara Bapak Ibu mendapatkan senang Bapak Ibu. Sekarang takjub Bapak Ibu. Oke, ada yang ngomong dilamar tuh. Oke, bagus juga. Yang takjub Bapak Ibu, kalau saya sih bagaimana caranya saya datang nih ke tempat yang indah atau saya ke pagar alam, menikmati tempat yang takjub dengan ciptaan Allah. Kalau Bapak Ibu, cara merasakan takjub bagaimana Bapak Ibu? Tentang lunas, melihat sesuatu yang unik. Oke, baik Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu. Nah, di sini marah Bapak Ibu. Apa sih yang sering membuat kita marah Bapak Ibu?
Kira-kira boleh ditulis di kolom chat Bapak Ibu? Oke, dibohongi, benar. Uang habis, ada oke, baik. Oke, melihat rekap. Korea bagus juga Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu sudah mulai mengidentifikasi Bapak Ibu rasa mulai dari senang, takjub, marah, jijik, sedih Bapak Ibu. Hal-hal yang membuat emosi tersebut Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, dengan kita menganalisis atau mengenali emosi tersebut Bapak Ibu, kita sudah mulai belajar Bapak Ibu. Mulai belajar bagaimana kesadaran diri kita tersebut Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu tulis di kolom chat Bapak Ibu apa yang bisa kita pelajari dari sesi kesadaran diri tadi Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu ditulis di kolom chat Bapak Ibu. Oke, mengontrol emosi, bagus, Miss. Yang dari Ibu Eka Dewi, ada yang lain? Bagaimana caranya? Bisa jadi mengenali emosi. Oke, mengidentifikasi emosi, benar, introspeksi diri, macam-macam emosi. Nah, di sini kita sudah mempelajari tentang kesadaran diri, Bapak Ibu. Nah, dengan kata lain, tahap awal yang kita pelajari. Sekarang kita menuju ke tahap kedua. Oke, boleh lanjut, Miss? Nah, di sini kita akan melakukan manajemen diri, Bapak Ibu. Manajemen diri adalah kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi, Bapak Ibu. Oke, next, Miss. Manajemen diri dimulai dari kesadaran diri Bapak Ibu, yakni kita menyadari apa yang akan terjadi di dalam diri kita. Pikiran apa yang memenuhi kepala kita, emosi apa yang akan kita rasakan. Sebelum akhirnya pikiran dan emosi itu kita wujudkan menjadi perilaku Bapak Ibu. Namun, ada kalanya pikiran dan emosi kita tidak terbendung, sehingga kita perlu mengambil jeda untuk menenangkan diri kita Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu. Oke, next Miss. Di sini kita akan menerapkan teknik untuk melakukan manajemen diri Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu diletakkan dulu Bapak Ibu tangannya di atas meja Bapak Ibu. Oke. Rilekskan badannya Bapak Ibu. Sudah Bapak Ibu, siap? Tarik napas yang dalam Bapak Ibu. Hembuskan. Tarik napas yang dalam Bapak Ibu. Tahan dalam hitungan 1 sampai 3. 1, 2, 3. Hembuskan perlahan Bapak Ibu. Ulangi Bapak Ibu. Tarik napas yang dalam. Hembuskan. Tarik napas yang dalam. Tahan Bapak Ibu. 1, 2, 3. Hembuskan Bapak Ibu. Oke, next Miss. Nah, aktivitas yang kita lakukan Bapak Ibu adalah teknik stop Bapak Ibu. Di antaranya S, stop, T, take breath atau ambil napas, O, observe, amati sensasi pada tubuh, perasaan, pikiran, dan lingkungan. P, proceed, selesai, dan lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, teknik stop ini Bapak Ibu dilakukan dengan cara ketika kita melihat ada persoalan nih di depan kita Bapak Ibu. Misalnya anak berkelahi. Nah, sebelum kita mengarahkan anak tersebut, kita harus menggunakan teknik stop dulu Bapak Ibu. Jadi, tarik nafas, tahan, tarik nafas, hembuskan. Jadi, pada saat kita mengambil keputusan atau memberi pemahaman ke anak, kita sudah tenang Bapak Ibu dan memberikan masukan yang baik terhadap anak tersebut Bapak Ibu. Oke, Miss. Next, Miss. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kesadaran sosial Bapak Ibu, kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain termasuk mereka
mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda, Bapak Ibu. Next, Miss. Ketika berrelasi dengan orang lain, apakah kita sadar dengan kondisi, situasi, perspektif, cara pikir, dan perasaan orang sekitar, Bapak Ibu? Nah, di sini Bapak Ibu, kita harus melihat Bapak Ibu, situasional dulu Bapak Ibu. Misalnya nih contoh nih, anak itu terlambat Bapak Ibu. Nah, kita harus melihat dulu Bapak Ibu, anak ini terlambat. Jangan langsung kita judge Bapak Ibu, kamu telat segala macam. Tapi kita harus bertanya dulu, bagaimana kabarnya, kenapa bisa begitu, apa yang terjadi. Sehingga anak tadi mengeluarkan alasan Bapak Ibu. Kita tidak tahu Bapak Ibu, seandainya anak itu telat Bapak Ibu, namun dia mengerjakan pekerjaan di rumah atau membantu orang tuanya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya Miss. Nah, Bapak Ibu, ada 3 pertanyaan dasar mengenai kesadaran sosial Bapak Ibu. Yang pertama, apa yang akan dirasakan orang tersebut? Mengapa dia melakukan hal begitu? Yang kedua, apa yang mungkin akan dia lakukan? Mengapa dia melakukan itu? Yang ketiga, apa yang saya rasakan jika mengalami kejadian itu atau berada di posisi yang sama, Bapak Ibu. Nah, yang ketiga ini yang paling penting, Bapak Ibu. Bagaimana kita berempati dengan orang lain, Bapak Ibu. Memahami bagaimana sih kalau kondisi kita di orang itu, bagaimana sih perasaan kita kalau di orang tersebut, Bapak Ibu. Nah, di sini ada contoh, Bapak Ibu. Kisah bapak dan 2 anak yang berisik di kereta. Pada suatu hari, bayangkan Anda sedang di perjalanan naik kereta. Misalkan dari kereta Surabaya ke Jakarta. Anda ingin tidur di perjalanan karena sudah 2 minggu ini Anda begadang mengerjakan proyek dengan target yang berdekatan. Pada saat itu, pukul 20, baru saja Anda hampir terlelap. Tiba-tiba, 2 anak kecil berusia 4 dan 6 tahun berteriak, tertawa, berlari, mondar-mandir. Anda melihat situasi sekitar dan mendapati ayah dari kedua anak itu persis di belakang Anda. Orang-orang sekitar sedang bermain game di smartphone, sedang bercengkrama, atau sedang makan, terlihat agak terganggu. Tapi semuanya diam saja. Anak-anak itu sesekali diam, tetapi kemudian tertawa kencang kembali, merebutkan mainan dari kesana kemari. Anda yang sudah kurang tidur seminggu lebih tidak bisa menahan diri, Bapak Ibu. Selanjutnya, Miss. Anda segera menegur ayah dari anak-anak tersebut dengan bahasa yang cukup tajam. Pak, ini tempat umum. Banyak orang terganggu dan tidak bisa beristirahat. Anaknya tolong dikondisikan ya Pak. Sekilas dari matanya terpancar kelelahan dan kesedihan. Namun Bapak itu tersenyum sedikit menatap Anda dengan berkata, maaf Ibu dari anak, maaf Ibu dari kedua anak ini baru saja meninggal. 3 hari ini mereka tidak bisa tertawa karena mereka menangis terus. Baru sekarang ini mereka bisa tertawa. Dan kami akan turun di Bandung beberapa saat lagi. Jadi semoga mereka tidak mengganggu terlalu lama lagi ya. Saya coba memanggil mereka. Nah, di sini Bapak Ibu, kita bisa melihat bagaimana posisi Bapak Ibu, ayah tersebut Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa melihat situasional secara langsung Bapak Ibu. Setiap orang memiliki alasan untuk berperilaku tertentu, seperti ayah yang membiarkan anak berlari dan berteriak di kereta. Kenapa? Karena anak tersebut menangis terus selama 3 hari. Jadi membiarkan. Nah itu kita tidak bisa membaca situasi dan memahami perilakunya, Bapak. Jadi disinilah kita harus belajar empati terhadap orang lain, Bapak Ibu. Di kesadaran sosial ini, Bapak Ibu. Oke, selanjutnya, Mas. Nah, apakah kita mampu membangun dan menjalin hubungan yang positif dengan orang lain? Oke, jawabannya ada di
Next, Miss. Keterampilan berelasi, kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Nah, di sini hubungan yang sehat dan suportif ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama, membangun hubungan yang positif. Relasi yang terjalin dilandasi dengan keterbukaan, penghargaan, dan kebaikan, Bapak Ibu. Nah, di sini membangun hubungan yang positif itu Bapak Ibu butuh keterbukaan satu sama lain Bapak Ibu. Jadi harus saling terbuka antara satu dan yang lain. Tidak ada gap-gap antara satu dan yang lain Bapak Ibu. Dan memberikan penghargaan kebaikan. Oh, kita apresiasi Bapak tersebut karena melakukan hal yang baik Bapak Ibu. Yang kedua, mengembangkan kemampuan bekerja sama. Mampu menyusun, menyepakati tujuan yang sama. Saling mendukung. Nah, di sini Bapak Ibu, bagaimana caranya kita saling mendukung satu sama lain Bapak Ibu? Saling support. Bagaimana caranya kita pada saat teman kita ada kegiatan apa sih yang bisa saya bantu? Bagaimana sih yang harusnya saya lakukan untuk kegiatan ini berjalan lancar dan baik? Itu yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Dan menyepakati tujuan bersama. Bagaimana caranya kita menyepakati? Oh, misalnya kegiatan ini dan ini bertolak belakang nih. Nah, apa yang harus kita lakukan sehingga tercapainya tujuan bersama yang baik, Bapak Ibu. Nah, dapat menyelesaikan konflik. Jika terjadi perselisihan, mampu diatasi dengan percakapan terbuka, tenang, saling memahami, dan saling berempati. Nah, di sini Bapak Ibu, jika terjadi konflik, jangan kita langsung berselisih secara habis-habisan Bapak Ibu atau berselisih secara terang-terangan. Namun kita harus selesaikan dengan percakapan terbuka, tenang, dan saling berempati. Mungkin Bapak yang berselisih dengan kita atau teman kita yang berselisih dengan kita sedang dalam keadaan yang tidak baik emosionalnya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya Miss. Nah, teknik yang kita gunakan adalah teknik 3C untuk mengkomunikasikan diri kita dan orang lain, Bapak Ibu. Yang pertama, clear, jelas. Jadi komunikasi kita tidak berputar-putar. Singkat, Bapak Ibu. Yang kedua, confident, percaya diri. Jadi kita menjelaskan ke teman kita harus yakin, mantap, tidak ada keraguan-keraguan, Bapak Ibu. Tidak pelintan, Bapak Ibu. Nah, yang ketiga adalah calm, tenang, menyampaikan dengan tenang, tidak terburu-buru. Jadi, apa yang kita maksud dengan teman kita atau tujuannya tersampaikan, Bapak Ibu. Selanjutnya, Miss. Nah, bagaimana caranya? Yang ketiga ini pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dalam pengambilan keputusan bertanggung jawab, apakah keputusan-keputusan yang kita ambil berdampak positif bagi diri kita dan orang lain? Nah, kita harus bisa menelaah dulu Bapak Ibu. Sebelum kita mengambil keputusan, harus kita pikirkan dulu, oh ini dampak ini positif atau negatif Bapak Ibu. Yang kedua, apakah kita memahami konsekuensinya dan siap menghadapi konsekuensi dari keputusan yang kita ambil Bapak Ibu. Jadi keputusan yang kita ambil itu Bapak Ibu, kita harus tahu bagaimana, oh kalau keputusan ini konsekuensinya ini. Nah, kita harus mau tidak mau konsekuensinya kita ambil Bapak Ibu, kita hadapi Bapak Ibu. Jadi tidak bisa keputusan yang kita ambil tapi kita tidak menjalankan konsekuensi yang terjadi Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu. Nah, dalam pengambilan keputusan Bapak Ibu, kita menggunakan teknik push Bapak Ibu. P, problem. Bagaimana caranya? Mengevaluasi situasi, apa harapan saya, apa yang terjadi, apa ya akar penyebabnya. Yang kedua, option, menganalisis alternatif pilihan, apa yang dapat dilakukan, apakah ada pilihan yang berbeda. Ketiga, outcome, mempertimbangkan konsekuensi dari masing-masing pilihan. Apakah saya mengetahui konsekuensi dari setiap pilihan bagi diri dan orang lain? Yang ketiga, choice, apa yang dipilih, mengapa memilih itu, apa keputusan pilihan yang baik, bagaimana sikap menghadapi
segala konsekuensi. Bapak Ibu, di sini saya sudah menyiapkan contohnya Bapak Ibu. Boleh next, Miss? Nah, di sini langsung kita siapkan contohnya P problem. Misalnya contoh, guru memiliki beban kerja administrasi yang teramat banyak sehingga tugas dengan lelah dengan tugas lain seperti mengajar. Option, apa yang bisa dilakukan? Yang pertama, reformasi administrasi dan birokrasi. Yang kedua, merekrut beberapa guru dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, membuat kelompok kerja untuk referensi administrasi. Nah, option ini Bapak Ibu, kita sudah mempunyai 3 option Bapak Ibu. Nah, dari option ini, apa yang akan terjadi? Misalnya contoh, reformasi administrasi dan birokrasi, outcome-nya beban kerja akan ringan, ada banyak dokumen dan sistem yang diperlukan dicek ulang. Nah, yang kedua, merekrut tambahan beberapa guru dan tenaga pendidikan. Outcome-nya, tugas mengajar dan administrasi lebih ringan, namun sekolah perlu menyiapkan budget atau dana. Yang ketiga, membuat tim pokja atau kelompok kerja untuk referensi administrasi. Tim pokja akan fokus menganalisis dokumen dan sistem yang perlu diperbaiki. Namun, kepala sekolah tidak akan memikul biaya. Nah, setelah ada dianalisis juga Bapak Ibu, dipertimbangkan juga dari opsi dan outcome-nya Bapak Ibu yang lebih baik dan yang lebih minimalis atau yang bisa digunakan oleh sekolah tersebut Bapak Ibu, yaitu membentuk tim pokja Bapak Ibu. Karena dengan tim pokja ini akan fokus menganalisis dokumen dan sistem yang diperbaiki. Dan kepala sekolah tidak akan memikul beban ya sendiri Bapak Ibu. Nah, di sini ambillah keputusan-keputusan dan yang baik dan yang bisa dijalankan oleh sekolah kita Bapak Ibu. Oke, Miss. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita Bapak Ibu. Boleh nanti tanya jawab Bapak Ibu di akhir sesi Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Sir Susilo untuk sharingnya. Bapak Ibu yang sudah menyiapkan pertanyaan, nanti kita akan buka sesi Q&A-nya itu di akhir Bapak Ibu. Nah, yang tadi sudah menyimak secara serius, setelah ini kita akan ada ice breaking. Ice breaking-nya itu berupa apa? Berupa games pertanyaan yang akan kita mainkan. Jadi Bapak Ibu dihadapkan untuk menyiapkan device-nya dan membuka www.kahoot.it. Dan saya informasikan Bapak Ibu yang juara 1 ini akan mendapatkan hadiah Bapak Ibu. Jadi tadi yang sudah fokus mendengarkan, ini pertanyaannya itu terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh Sir Susilo. Nah, untuk link Kahoot-nya sudah Miss Pika bagikan di chat box. Bapak Ibu tinggal klik dengan PIN dengan kodenya 865717. Silakan Bapak Ibu yang sudah bisa bergabung. Bisa pakai 2 device Bapak Ibu. Misalnya ada di Zoom-nya lewat laptop, Kahoot-nya bisa login lewat HP. Jadi soalnya nanti. Oke, sudah ada yang masuk. Ada Galih, ada Bapak Galih. Ibu Lia juga sudah bergabung. Ibu Yola. Mungkin kita tunggu 2 menit lagi ya Bapak Ibu untuk bisa bergabung di Kahoot. Karena nanti akan ada hadiah untuk the first winner-nya. Ada hadiah untuk pemenang pertamanya.
Ada yang namanya Einstein. Oke, 1 menit lagi kita tunggu. Dapat buka coba. Ntar, coba pakai HP sekali lagi. Baik, Bapak Ibu, 20 detik lagi kita akan tunggu untuk joinnya. Karena akan kita mulai gamesnya. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya sudah habis, Bapak Ibu. Kita akan kunci. Oke, kita akan mulai ya Bapak Ibu. Oke, soal yang pertama sudah muncul. Materi webinar pertama ini, apa materinya? Nggak mau, Mas. Oke, waktunya masih ada sedikit lagi. Oke, jawabannya adalah pembelajaran KSE, kompetensi sosial emosional. Next. Oke, soal kedua, KSE merupakan singkatan dari kompetensi sosial emosional, true atau false? Jadi harus cepat Bapak Ibu ya jawabnya ya, supaya poinnya besar. Nyepet dia. Baik. Posisi pertama ada DV. Siapa ini ya? Oke, selanjutnya di bawah ini yang termasuk 5 keterampilan sosial dan emosional, kecuali ya, beralih ada Bapak Galih yang di peringkat 1. Soal selanjutnya, kata emosi pasti bermakna pada hal negatif, true or false, benar atau salah.
Jawabannya salah ya Bapak Ibu. Oke, tetap Pak Galih di posisi pertama. Soal selanjutnya, kemampuan seseorang untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif merupakan iya beralih posisi pertama ada Ibu Alma. Soal selanjutnya, salah satu hal yang mencerminkan pada keterampilan berelasi seseorang adalah terbuka dengan perbedaan. True or false? Oke. Masih di posisi 1. Soal selanjutnya, salah satu hal yang menunjukkan seseorang mampu memanajemen dirinya yakni Apa karena video ditutup dah? Oke, beralih lagi ada DV yang nomor 1. Selanjutnya, soal selanjutnya Bapak Ibu, soal ke-8. Dalam mempelajari manajemen diri kita, mengenal jeda yang kita kenal dengan aktivitas stop. Benar atau salah? Oke, soal ke-9. Stop merupakan akronim dari kecuali. Baik, soal terakhir Bapak Ibu. Oke, sudah selesai 10 soal. Kita sudah mendapatkan yang masuk ke 3 podium, tapi yang akan mendapatkan hadiah ada, yaitu yang di posisi 1. Siapakah itu? Ada Miss Alma. Congratulations. Silahkan nanti menghubungi ke nomor panitia yang sudah ada kami cantumkan di chat box nanti. Terima kasih. Baik Bapak Ibu guru hebat, tadi sudah ice breaking, sudah semangat. Oh ada yang baru habis sholat belum bisa ikut. Gak apa-apa Pak, nanti di akhir kita ada door prize lagi. Kita akan lanjut ke agenda selanjutnya, yaitu penyampaian materi dari narasumber kedua kita, yaitu Miss Putri Larasati Eskom. Kepada Miss Putri disilahkan. Baik, terima kasih Miss Citra. Apakah suara saya terdengar? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang sudah hadir, menyempatkan untuk bergabung bersama kami di webinar Komunitas Sigma SMP Bukit Asam. Sebelumnya saya ingin disclaimer dulu nih. Di sini saya bukan bermaksud untuk menggurui. Di sini saya ingin berbagi ilmu yang saya punya. Sebelumnya izinkan saya untuk share screen dulu. Muncul tampilannya Bapak Ibu. Ya, langsung saja pada kesempatan ini saya diamanahkan untuk berbagi tentang pemanfaatan Scratch dalam pembelajaran. Sebelumnya, apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu jika mendengar kata pemrograman? Silahkan Bapak Ibu boleh tuliskan jawabannya di kolom chat. Aplikasi, coding, anak IT, coding, komputer. Oke. Jadi konsep dasar pemrograman itu sebenarnya terdiri dari dua, yaitu yang pertama pemrograman dan bahasa pemrograman. Pemrograman sendiri sebenarnya adalah proses memberikan perintah terhadap komputer untuk melakukan tugas tertentu sesuai sintaks yang diberikan. Kan komputer itu sebuah mesin dan mesin itu tidak mengetahui bahasa dari bahasa manusia sehingga dibutuhkannya ada bahasa pemrograman. Dan bahasa pemrograman tersendiri itu adalah instruksi-instruksi yang dimengerti oleh komputer. Oke, sebelum kita membuat sebuah program, kita harus paham dulu nih, kita harus mengerti tentang logika dan algoritma. Di sini logika kita yang dimainkan untuk membuat sebuah program. Oke, Bapak Ibu mungkin ada beberapa yang di sini sudah mengenal Scratch. Scratch adalah pemrograman visual gratis yang memungkinkan Bapak Ibu guru maupun pelajar untuk membuat mainan, membuat animasi, program tanpa khawatir tentang kesalahan sintaks program yang sudah dibuat. Biasanya kalau kita di bahasa pemrograman yang lain, misalnya contohnya C++, Python, Java, itu kita harus memperhatikan sedetail mungkin. Eh, kita kurang titik atau koma saja itu membuat program kita error. Nah, lain halnya dengan Scratch. Scratch di sini dia sudah ada kode blok yang kita tinggal pakai saja tanpa kita harus khawatir tentang penulisannya. Scratch dirancang seperti permainan puzzle. Seperti yang ada pada gambar, kita diminta untuk menyusun dan menghubungkan satu logika dengan logika yang lain agar hasilnya muncul sesuai yang kita inginkan. Dan Scratch juga eh, dapat membantu para pelajar untuk berbagi hasil kreasinya melalui online atau offline. Tujuan Scratch dalam pembelajaran yang pertama, membantu pelajar untuk lancar menggunakan media digital. Jadi maksudnya eh, anak-anak itu tidak hanya menggunakan device mereka untuk bermain game, untuk membuka YouTube, tapi mereka lebih menggunakan device-nya untuk hal yang lebih bermanfaat.
Yang kedua, untuk melakukan pemberdayaan pemanfaatan TIK dan internet. Yang ketiga, ini bisa untuk Bapak Ibu guru dapat membuat media ajar yang interaktif dan juga membuat suasana kelas menjadi seru dan asyik. Jadi tidak monoton pembelajaran di dalam kelas. Dan juga media untuk presentasi anak-anak itu bisa menggunakan Scratch. Oke, mengenal aplikasi pemrograman Scratch. Scratch ini ada dua versi online dan versi offline. Nanti mungkin panitia akan mengirimkan linknya di kolom chat. Untuk versi online itu bisa Bapak Ibu kunjungi pada halaman ini, scratch.meet.edu. Sedangkan untuk versi offline-nya bisa Bapak Ibu download di link scratch.meet.edu/download. Mungkin saya bisa share tampilan Scratch untuk yang online. Di sini di browser Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu ketikkan scratch.meet.edu. Oke, seperti ini tampilan Scratch untuk mode online-nya. Dan juga Bapak Ibu bisa menginstal di laptopnya masing-masing dengan mengunjungi link yang sudah diberikan tadi. Untuk versi Android itu baru Scratch Junior, yaitu yang bisa digunakan untuk anak usia 5 sampai 7 tahun. Untuk Scratch ini Bapak Ibu tidak perlu untuk membuat akun. Bisa Bapak Ibu langsung start creating atau langsung membuat projectnya. Oke, di sini tampilan kerja dari program Scratch. Cara kerjanya itu cuman drag and drop atau Bapak Ibu bisa menarik seperti ini. Di bagian tab ini, tab code, kostum, sound, itu merupakan blok kode yang kita pakai untuk programnya nanti. Yang ini merupakan script area, di mana kita meletakkan kode blok yang kita inginkan untuk menjalankan program. Untuk kucing ini dinamakan sprite atau objek yang kita jalankan. Di bagian sini itu nanti muncul beberapa sprite yang kita gunakan. Bapak Ibu bisa memilih sprite pada tombol yang bawah ini. Kita bisa memilih sprite yang berasal langsung dari eh, aplikasi Scratch-nya. Di sini banyak pilihannya, silahkan Bapak Ibu pilih mau yang mana. Atau Bapak Ibu kalau punya aset gambar tersendiri bisa melalui upload sprite. Silahkan. Untuk backdrop atau latar belakangnya kita bisa pilih di pojok paling bawah ini, paling kanan. Di sini sudah banyak pilihan dari Scratch. Dan juga kalau Bapak Ibu memiliki backdrop tampilan lain bisa melalui upload backdrop. Di sini saya coba pilih yang blue sky. Sprite ini bisa kita geser ke atas, ke bawah, dan bisa kita ubah ukurannya di ini size. Misalnya kita ubah jadi 70. Oke, di sini juga banyak tutorial yang mungkin Bapak Ibu bisa cari. Bapak Ibu ingin membuat apa? Misalnya ingin membuat sprite itu terbang. Silakan Bapak Ibu klik dan ada videonya di sini. Tutorial. Dan dia berikan juga contoh codingannya.
Oke, di sini misalnya kita ingin membuat si kucing ini bergerak. Ini sudah banyak kode bloknya. Kalau motion itu untuk pergerakan. Jadi ini berfungsi untuk menggerakkan si sprite. Kalau yang looks itu nanti si kucing bisa menampilkan atau say hello atau say apa yang Bapak Ibu inginkan. Dia juga bisa berganti kostum ke kostum yang lain. Misalnya yang pertama kan posisi si kucing seperti ini. Misalnya kita mau ganti kostumnya jadi seperti ini. Atau Bapak Ibu punya sprite yang lain tinggal kita tambahkan di sini. Untuk sound, ini kita untuk masukin suara. Di sini Bapak Ibu bebas memilih suara yang ada di Scratch atau Bapak Ibu bisa mengupload rekaman Bapak Ibu boleh secara langsung atau rekaman yang sudah disimpan di galerinya masing-masing. Misalnya eh, event, event ini untuk memulai pemrograman. Jadi di sini ada banyak pilihan yang Bapak Ibu bisa pilih. Misalnya kita pilih yang when green flag click. Jadi ketika bendera hijau ini diklik, maka program itu akan mulai. Contohnya ketika bendera hijau diklik, si kucing akan mengucapkan hello. Jadi coba kita jalankan. Ketika bendera hijau diklik, si kucing sprite ini akan say hello selama 2 detik. Coba kita jalankan. Seperti itu Bapak Ibu. Tombol yang green flag ini untuk memulai program dan yang lingkaran merah ini untuk stop. Selanjutnya, misalnya si kucingnya kita ingin dia bergerak ke sini. Jadi kita ingin si kucing dari sini bergerak ke sini. Kita lihat, kita setting dulu si kucing kita ingin setiap bendera hijau diklik, si kucingnya berada di sini. Di sini kita digerakkan go to. Ini kalau kita mau menghapus, kita tinggal drag, kita buang ke sebelah kiri. Misalnya kita ingin si kucing di sini, tinggal kita lihat sumbu X dan sumbu Y-nya berapa. Di sini sumbu X 194 dan sumbu Y-nya min 117. Jadi setiap bendera hijau ini diklik, posisi si kucing pasti akan berada di sini. Selanjutnya, jika kita ingin si kucing jalan sebanyak 10 langkah. Jalan 10 langkah. Seperti itu. Dan juga jika kita ingin ketika bendera hijau diklik, si kucing akan mengeluarkan suara meow. Dia akan mengeluarkan suara meow atau terserah kita mau memilih suara yang mana. Tergantung keinginan Bapak Ibu. Selanjutnya saya izin share apa yang sudah pernah saya buat. Saya stop dulu. Muncul Bapak Ibu. Di sini misalnya kita sudah mengajar, sudah menyampaikan materi, kemudian kita ingin membuat kuis. Kalau misalnya kita membuat kuis,
seperti di Kahoot atau di Word Wall itu mungkin sudah biasa anak-anak mengerjakannya. Nah, ini kita bisa share ke anak-anak, kita bisa share dan mereka bisa memainkan di device mereka masing-masing. Ini contohnya. Di sini ada beberapa soal yang misalnya mereka berhasil untuk menjawabnya, maka skor ini akan bertambah 1. Bapak Ibu bebas memilih, misalnya Bapak Ibu ingin setiap anak-anak berhasil menjawab soal, misalnya skornya 10, tinggal disesuaikan saja. Kalau misalnya anak-anak jawabannya salah, ini tidak akan bertambah skor. Mungkin Bapak Ibu juga bisa menuliskan kalau misalnya mereka jawab salah, mereka akan -1 atau minus berapa. Ini misalnya kita coba jalankan. Oke, sebelum memulai kuis ini, silahkan tulis nama lengkap kamu. Nanti anak-anak akan menuliskan nama lengkap mereka. Misalnya Vira. Vira, mari kita mulai. Muncul pertanyaan pertama. Zat yang menyebabkan warna hijau pada banyak tumbuhan adalah, misalnya si Vira berhasil menjawab, klorofil. Di sini akan muncul tanda centang. Kemudian muncul pertanyaan kedua. Akar dari 25 adalah, di sini diminta untuk menulis dengan menggunakan angka. Akar dari 25 adalah misalnya si Vira ini menjawab salah, dia menjawab 4. Nanti yang muncul adalah tanda silang, artinya jawabannya salah. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merupakan Presiden Indonesia kita di sini diminta untuk menuliskan dengan menggunakan angka. Presiden keberapa Susilo Bambang Yudhoyono? Presiden ke-6. Jawabannya benar. Kemudian muncul soal. Gambar berikut merupakan sebuah planet bernama, misalnya si Vira jawabnya Pluto. Dia salah dan skornya tidak bertambah. Yang terakhir, soal terakhir, hukum yang menyatakan suatu perbuatan yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan akan menerima dosa adalah apa kira-kira? Jawabannya wajib. Oke, ketika soal selesai, maka semuanya akan berhenti codingannya. Dan skor yang didapat Vira adalah 3. Oke, selanjutnya saya juga pernah membuat permainan yang seperti di Chrome, kalau misalnya kita lagi nggak ada sinyal, seperti permainan dinosaurus. Nanti si kucing ini akan menghalangi obstacle yang sedang melewatinya dengan cara, karena saya sudah men-settingnya, ketika menekan tombol spasi pada keyboard, maka si kucing akan melompati obstacle ini. Dan satu kali si kucing berhasil melewati obstacle, maka skornya akan bertambah. Kita mulai. Ini bisa menjadi untuk ice breaking anak-anak juga. Untuk refresh pikiran setelah mendapatkan materi. Nah, jadi misalnya si kucing menyentuh obstacle ini, maka akan game over dan semuanya permainan berhenti. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada webinar kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Miss Putri Larasati sudah berbagi terkait dengan coding sederhana. Nah, ini Bapak Ibu sudah ada aplikasi yang membantu kita supaya nggak ribet sekali dengan coding. Jadi tinggal drag, tinggal digeser-geser sesuai dengan
perintah yang kita inginkan. Dan ini kalau misalnya kita bagikan ke siswa yang dengan dunia dengan perkembangan teknologi yang sekarang, dan mereka memang generasi Z yang sudah, kalau untuk IT itu udah cepat, mungkin mereka bisa buat games sendiri. Anak-anak sekarang itu akan lebih happy atau lebih bisa terarahkan kalau dia juga bisa belajar coding, kemudian nanti akan menghasilkan sebuah game yang dia bisa buat sendiri. Baik, mungkin itu kita akan masuk ke sesi tanya jawab, Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang tadi misalnya pas di sesi pertama di materinya Sri Susilo ada yang ingin tanyakan, atau untuk yang materi kedua juga jika ada yang tanyakan, kita untuk yang pertama ini kita akan buka 3 pertanyaan Bapak Ibu. Silakan raise hand yang ingin bertanya. Apakah tidak ada? Atau kalau itu boleh diketik di chat box. Apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu terkait dengan materi kompetensi sosial emosional maupun materi tentang pengkodingan sederhana melalui Stretch? Sepertinya sudah tidak ada ini yang ingin ditanyakan. Tidak ada? Ya, saya masih menunggu. Sepertinya sudah paham semua ya Sri Susilo sama Miss Putri ya terkait dengan materi yang sudah disampaikan. Oke, sambil mungkin menunggu Bapak Ibu yang lainnya sedang memikirkan pertanyaannya, kami coba mengirimkan link presensi dan link refleksi yang bisa Bapak Ibu isi. Jadi untuk door prize yang akan kita putar nanti, itu datanya akan diambil dari nama yang sudah mengisi link refleksi. Jadi, nah itu Miss Pika sudah masukkan link presensi dan link feedback. Ada 2 link ya Bapak Ibu. Kalau link feedback ini wajib juga diisi karena nama-nama yang akan masuk ke data spin kita itu yang akan kita putar dan akan mendapatkan door prize itu yang sudah mengisi link feedback. Baik, Bapak Ibu. Tidak ada? Apakah ada yang ditanyakan atau ada yang ingin menyampaikan apa kepada narasumbernya? Jadi pada saat saya boleh sharing sedikit sambil Bapak Ibu ngisi link presensi dan feedbacknya. Jadi ada siswa kita yang sudah berhasil membuat games sendiri melalui aplikasi itu tadi. Jadi sebenarnya game sederhana, tapi dia butuh logic ya yang baik untuk bisa jadi games dan itu bisa di share ke teman-teman yang lagi, bisa dicoba, uji coba. Oke, Bapak Ibu saya ingatkan kembali di chat box itu ada 2 link, ada link presensi dan link feedback. Itu mohon untuk
diisi karena kita akan memutarkan spin untuk yang nanti siapa yang beruntung mendapatkan door prize. Sudah mengisi link resensi, habis itu diharapkan bisa mengisi link feedback. Baik, untuk materi yang sudah disampaikan hari ini nanti akan kami share di grup komunitas Sigma ya Bapak Ibu. Baik, sambil menunggu, kita kasih waktu 3 menit lagi Bapak Ibu untuk mengisi link resensi dan link feedback karena yang bisa masuk ke papan spin itu adalah yang sudah mengisi link feedback. Kita tunggu ya Bapak Ibu. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri,
Baik, Bapak Ibu, kita akan lanjut ke pembagian door prize. Karena kita sudah menunggu tadi beberapa menit untuk pengisian link presensi dan link feedback. Jadi nama yang masuk ke papan spin ini adalah yang sudah mengisi link feedback. Baik, kita akan siapkan dulu papan spinnya. Jadi nanti kita putar, akan ada satu pemenang yang akan mendapatkan door prize. Baik, sudah muncul nama-nama yang akan kita putar. Semoga siapa yang beruntung. Baik, sudah mulai kita putar. Oke, ada Ibu Nurul Hasanah Kurnia Putro yang berhasil mendapatkan door prize untuk hari ini. Congratulations Ibu Nurul. Bagi Ibu Nurul silahkan menghubungi panitia kita yang nanti nomornya nanti sudah ada di chat box. Selamat Ibu Nurul. Apakah ada Ibu Nurul? Boleh say hello Bu Nurul? Ibu Nurul ada? Ibu Nurul, nanti Ibu Nurul nggak tahu kalau dapat. Atau kita coba panggil dulu, kalau nggak ada berarti kita putar ulang atau gimana ya? Bu Ada, Nurul Bu. ada. Ibu Nurul ada? Ada, di sini nggak ada sinyal, Bu. Oh iya ada, baik Bu. Nanti segera menghubungi nomor panitia ya Bu. Oke, Terima siap. kasih. Ya, baik. Ya, baik. Dengan berakhirnya door prize kita hari ini yang dimenangkan oleh Ibu Nurul, berakhir juga acara webinar kita pada hari ini. Jangan lupa nantikan acara webinar kami di semester selanjutnya, part kelima, yang narasumbernya akan bergantian. Jadi semua member Sigma Community ini akan mendapat giliran kebagian semua menjadi narasumber. Jadi kita semua terus belajar sama-sama. Oke, kami juga membuka kesempatan untuk komunitas lain di sekolah lain yang ingin berkolaborasi. Silahkan nanti bisa menghubungi, kan ada grupnya, ada grup komunitasnya, bisa bergabung. Dan terakhir kita mau sesi foto, take a picture. Boleh Bapak Ibu, boleh kasih ya, di kameranya dihidupkan dulu sebentar. Boleh kasih gambar yang senyum yang termanis. Oke, ini ada yang tanya grup yang mana? Kita ada grup Bu. Kalau nanti kita coba share di sini ya Bu ya, link grupnya. Kita ada grup komunitas Sigma dan Ibu juga bisa cari di PMM. Itu bisa join grupnya di PMM. Namanya komunitas Sigma. Oke, sudah. Miss Pika boleh bantu untuk take a picture. Kasih senyumnya yang tercute, termanis. Oke. 1, 2, 3. Cekrik. Belum. 1, 2, 3. Sudah Miss Pika? Cekrik. Oke. Ada sheet kedua. Pokoknya sheet keberapa Bapak Ibu kan nggak tahu ya. Pokoknya senyum aja lah ya. 1, 2, 3. Cekrik. Lagi ada 6 sheet ini. 1, 2, 3. Cekrik. Oh, di sheet 3 ada Pak Azwar. Oke, tahan dulu kata yang take picture-nya. Oke, sheet 4 ini banyak yang tidak on cam. Jadi kita coba lanjut ya. Oke. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu guru hebat yang hari ini sudah hadir. Mohon maaf apabila banyak salah kata.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next webinar. Terima Thank kasih Bu you. Citra dan teman-teman. Thank you Ibu Lanjar. Thank you, Miss Elsa. Thank you Sir Depa. Dan Ini yang ada dari Bangka ya, Toboali ya. Terima kasih. Ada tadi yang izin sholat ternyata